teman-teman, selamat datang di channel Electric Mobility. Di belakang saya sudah ada mobil listrik dari NIO ya, namanya NIO City. Ini harganya 200 jutaan, tapi kita pengen tahu lebih dalam seperti apa sih mobil yang harganya 200 jutaan ini. Ini deh videonya. Oke, jadi Neo ini sebetulnya kita kalau tahu mereknya adalah merek untuk motor biasanya sebelumnya ya. Kalau teman-teman tahu mungkin dulu Gibran waktu kampanye sempat naik motor listrik warna biru, nah itu mereknya Neo. Nah ini adalah versi mobilnya. Dan kalau kita ngelihat dari dimensinya memang dia yang imut seperti itu ya. Jadi mirip seperti Wuling REV, tapi dia pakai yang model 4 pintu. Kalau di Wuling REV kan cuma 2 pintu kan. Jadi ini kalau untuk akses harusnya mudah. Nah, kalau dari desain, tampangnya depannya lucu ya. Dia lampunya reflektor, tapi kalau kita ngeliat ini nih, lampu sennya mengingatkan sedikit pada Ignis ya. Tapi kalau Ignis kan U gitu, seperti DRL-nya U, kalau ini dia agak bulat seperti itu. Dan gitu juga karena dia mobil listrik, jadi dia bumpernya nggak terlalu banyak kisi-kisi, paling hanya di sininya nih. Untuk kondenser, untuk pendinginan AC-nya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan AC. Dan lucunya, untuk buka kap depannya ya, nah ini bisa dicopot. Ya, jadi di dalam sini dia ada semacam aki, lalu di sini juga ada kompresor untuk AC-nya, lalu ada booster remnya ya, lalu ada ABS juga di situ, dan kelihatan di bawahnya itu ada baterainya. Jadi untuk baterainya dia pakai yang 100 volt dengan kapasitas di 160 ampere hour. Jadi sekitaran 16 kilowatt lah ya. Nah, kita balikin dulu. Nah, jadi ini sistemnya tinggal di klek-klek aja ya. Tinggal taruh aja. Tuh. Ini belum kencang, jadi nanti kita harus dorong lagi ke bagian belakang. Oke, geser lagi ke samping ya. Nah, ini peleknya dia udah pakai pelek alloy teman-teman. Dengan ukuran ban 155 65 R13. Jadi kalau dibandingkan sama apa ya? Kalau sebelumnya kan kita tahu yang mobil listrik murah itu yang 75 jutaan. Nah itu kan secara kualitas kelihatannya nggak terlalu oke. Tapi kalau ini udah lumayan oke sih secara finishing gitu ya. Sennya juga udah pakai ada di spion kayak gini. Ya ini masih buka manual ya, wajar aja. Dan dia warnanya lucu-lucu ya. Ada yang warna merah, ada biru. Ada juga kalau di Cina itu lagi tren warna milk tea. Tapi kombinasinya dengan warna hitam kalau di merah. Tapi kalau di yang milk tea itu warnanya agak brown di bagian atas ya. Terus di belakang udah pakai shark fin antena ya. Lucu. Ada third brake lamp di bagian belakang. Lalu di sini juga kita kalau untuk buka bagasinya ini harus dari pintu ya. Dari dalam maksudnya. Nah, coba kita cek ya. Bagasinya juga lumayan lega. Artinya kita ketika mau barang yang kayak koper gitu masih bisa lah ya. Beda sama REV ketika kita buka bagasi kan dia nggak ada space untuk si bagasinya. Terus kalau mau pelipatan juga tinggal gini aja. Walaupun ya nggak rata lantai, tapi masih oke lah ya. Di sini ada top tether untuk child seat. Jadi kalau teman-teman punya anak mau pakai child seat dan ada Isofix-nya, dia ada top tethernya di bagian belakang sini. Tapi sebelum ke dalam, kita mau ngasih tahu juga teman-teman, jadi kalau untuk motor listriknya dia ada di bagian belakang ya. Jadi ada di tengah gitu, dia mirip sama REV, jadi dia memutarkan roda belakang. Jadi dia tenaganya di 34 kW ya, lumayan lah kalau untuk penggunaan perkotaan. Sesuai dengan namanya, dia jadi Neo City ya, jadi penggunaannya memang buat perkotaan. Lalu juga lampu belakangnya, ini juga udah keren, lalu ada lampu mundur juga di bagian kanan, sementara di kirinya itu biasanya untuk rear fog lamp ya. Dan dia ada 2 titik untuk sensor parkir ya. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya ya. Kalau kita ngelihat secara kualitas teman-teman dibandingkan sama mobil listrik yang murah dulu tuh yang Kurnia EV ya. Ini sih jauh lebih bagus, jauh lebih proper ya.
Artinya secara detail-detailnya kayak untuk plastik-plastiknya udah lumayan bagus. Udah gitu juga dia sudah power window di semua sisi, artinya depan belakang sudah power window. Kombinasinya juga lucu ya, warnanya coklat muda sama coklat tua gitu. Dan karena ini aksesnya dia 4 pintu, jadi untuk orang di belakang juga masih enak banget. Lalu untuk legroomnya juga nih masih aman banget ya. Ini 5 jari, lalu untuk headroomnya juga 5 jari, artinya untuk saya yang tingginya 170 cm nggak ada masalah duduk di bagian belakang. Dan kompartemennya tapi hanya ada di tengah ya untuk cup holder, sama untuk seat pocket di bagian sini. Sementara untuk di door trim belakang ini nggak tersedia. Bahkan ini yang tadinya untuk speaker dia nggak ada ya, jadi masih ketutup. Oke, kalau kita ngelihat di bagian dashboardnya ini, terutama di panel instrumennya mengingatkan pada Wuling REV, cuman dia sedikit lebih kecil ya. Jadi informasinya mungkin kalau di sini baterainya sekarang 81%, range-nya 166 km. Tadi sih kalau kita ngelihat range-nya bisa 205 km kalau dalam keadaan penuh baterainya. Terus juga untuk gear selectornya ya, jadi dia ada tombol aja di sini, ada DNR-nya ya, jadi tinggal pencet-pencet. Lalu di sini ada untuk tombol AC-nya dan bagian hazard. Sementara kalau di setir ini dia untuk sistem audionya. Yang kiri untuk audio ya, sebelah kiri untuk penambahan volume, sementara yang kanan untuk pilih channel dan juga modenya. Terus kalau kita lihat di sini, ini ada tombol untuk buka bagasi ya. Sama di sini ada untuk mode sport. Wah, jadi walaupun mobilnya kecil tapi dia juga ada mode sport ya. Dan ini juga simple banget dashboardnya, pemilihan warnanya juga coklat tua, jadi lumayan oke. Tapi emang dari setirnya sayang aja warnanya agak beda sendiri, warna hitam. Mungkin kalau lebih oke dia warnanya kombinasinya warna coklat dengan warna si beige ini mungkin lebih oke jadi tampilannya. Dan informasi juga teman-teman, mobil ini harganya 220 juta dalam kondisi off the road. 220 juta teman-teman untuk sebuah mobil ini. Kalau saya sih lebih prefer mungkin beli Wuling REV yang paling murah ya. Harganya itu kan di sekitar 190-an gitu ya. Masih lebih oke lah, artinya secara mungkin after sales-nya terjamin gitu ketika kita beli itu. Ketika kita beli ini ya mungkin dari dibandingkan si Kurnia EV lebih oke, tapi after sales gimana gitu. Ketika misalnya ada masalah, kedepannya mungkin akan sulit kali ya. Gitu teman-teman. Oh ya, sebagai informasi juga, infonya juga ini mobil katanya akan diproduksi di Surabaya. Tapi sementara kalau kita lihat dari panelnya ini ya, ini produksinya langsung dari China teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Ini habis review Neo City ya, jadi mobil listrik terbaru dari brand Neo. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.